Inilah pementasan drama dari MA Komarul Huda. Selamat menyaksikan. Maaf, Mani, saya akan terlambat. Sampai kesal saya menunggu. Sekali lagi, maafkan saya. Bukannya mengingkar janji, tapi tadi pas saya mau melewati kebun, saya bertemu bapakmu. Saya dikira mengintip apa yang sedang dilakukannya. Memangnya Bapak sedang melakukan apa? Oh, tidak tahu pasti. Yang pasti, Bapak Baraja sedang beli tanah, seakan menanam pohon. Beliau terkejut saat melihat saya, lalu menganukan golok yang ada di tangannya. Karena saya sambil berteriak, kamu sedang mengintip apa yang sedang melakukannya? Pergi dari situ, setan! Katanya berat sambil mengejarku. Makanya saya lari dan sembunyi beberapa saat. Mas Rido marah ya diperlakukan Bapak seperti itu. Oh, tidak, Mani. Beliau kan bapakmu. Saya akan menyenangi apa yang kamu senangi. Orang yang kamu hormati, saya juga akan menghormatinya. Karena aku mencintaimu. Mani belum percaya. Mani masih belum yakin. Aduh, Mani, masih kurangkah cintaku padamu? Saya telah melakukan pengorbanan yang luar biasa, menjadi pembantu di rumahmu selama ini, semata-mata ingin dekat denganmu. Sampai-sampai saya berhenti mencari keberadaan orang tuaku yang gak tahu kabar beritanya. Pengorbanan seorang laki-laki biasanya hanyalah umpan yang terbisa. Ternyata kamu punya sifat seperti bapakmu, tidak pernah mempercayai orang dan penuh rasa curiga. Kalau begini, sia-sialah pengorbananku selama ini. Tak ada yang sekarang lagi. Begitu saja Mas Rido marah. Iya deh iya, Mani percaya. Percaya. Habis. Sudahlah Mas, Mani juga merasakannya. Tetapi sekarang, bagaimana kita memikirkan langkah selanjutnya? Masalahnya, Bapak hanya mau menantu yang kaya. Iya, ya. Saya kan sama sekali tidak kaya. Mani. Nah, itu kakakmu manggil-manggil. Cobalah minta bantuan kepadanya tentang masalah kita ini. Saya pikir kakakmu tidak seperti bapakmu. Saya pergi dulu ya. Halo adikku manis. Sepertinya Kamila begitu bahagia hari ini. Oh, tentu saja. Tak ada yang lebih indah selain hari ini.
Semua nampak cerah. Semua nampak ceria. Seluruh dunia rasanya menyampaikan ucapan selamat kepadaku. Kamu ingin tahu apa sebabnya? Saya juga ingin menyampaikan berita bahagia kepada Kak Mina. Oh, kamu juga punya berita bahagia, adikku sayang. Berita bahagia seperti aku? Tentu tidak. Berita bahagiamu itu tentu hanya berita bahagia yang biasa. Kalau Kak Mina, Bahagia luar biasa. Bahagia super. Oh. Bahagia akbar. Kami ingin dengarnya. Tapi mendingan berita bahagiamu yang biasa itu yang kamu ceritakan dulu. biarlah Kak Mina yang bercerita terlebih dahulu. Baik. Dengarkan dengan seksama. Aku telah jatuh cinta pada seorang gadis jelita. Kakak, Iya, kakak telah jatuh cinta pertama. Kau tahu bagaimana rasanya jatuh cinta pertama? bagaimana yang Kak Mina rasakan? Rasanya seperti mandi air susu hangat. Dan bukan air susu hangat biasa, tapi air susu hangat kuda liar. Kau pernah merasakan mandi air susu hangat kuda liar? Belum. Kakak juga belum sih. Tapi mungkin seperti itulah. Terasa manis di hati, fresh di otak, terasa segar di badan, lembut di kulit, dan terasa mati jagung di tangan. Siapakah orang yang telah menentukan hati Kak Mina? Oh, tak kuasa. Tak kuasa kakak menyebutkan namanya. Begitu indah, merdu didengar dan anggun. Tapi Mami juga ingin tahu namanya. Namanya Ana. 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 Ku rindu padamu. Ku ingin bertemu. Anak orang baru itu ya Kak? Ya, tepat sekali. Jadi, kamu sudah tahu. Baguslah itu. Yang ibunya sakit-sakitan itu kan? Ya, itulah satu-satunya yang membuatku sedih. Kenapa Kak? Kakak ingin menolongnya, membelikan obat, atau membawanya ke dokter. Tapi, kakak tidak punya uang. Kenapa tidak mencoba minta ke bapak saja? Andaikan saja Bapak berikan uang padaku 10.000 saja, maka di sini akan terjadi ledakan bom yang lebih dahsyat daripada di Bali. Mami juga tidak mengerti kutukan apa yang telah menimpa kita sehingga punya bapak sekikir itu. Anak kemarin akan ku bikin kebeponya kalau kau mundur lagi. Bapak kesini. Kita sembunyi dulu. Baru nanti kakak akan mengatakan masalahku padanya. Apapun yang terjadi. Punya uang 100 juta dan beberapa kilogram saja, susah banget. Menyimpan uang di rumah, takut digarap. Mau depo, takut rugat. Aduh, susah jadi orang kaya.
uangku karena aku sudah menyembunyikannya di pajak aman yang tidak kasar-kasar oleh perempuan itu. Aku sudah menyembunyikannya di kebun. Kebun? Sudah lama kalian di situ? Kalian mendengar apa yang kenakan? Tidak, Pak. Baru saja. Bohong! Kalian mendengar bahwa aku punya uang? Loh, Bapak memang punya uang kan? Memangnya apa yang terjadi? Tidak ada terjadi dengan uangku. Aku baru saja menyembunyikannya. Oh, Bapak baru saja menyembunyikannya di kebun. Loh, kok kamu tahu? Bapak kan tadi bilang baru saja menyembunyikan uang. Dan Bapak baru saja dari kebun. Jadi Mani mengira Bapak menyembunyikannya di kebun. Itu kan hanya taktik agar kalian dikelabui. Aku pura-pura menyimpan uangku di kebun. Tahu Pak, Tahu apa? bahwa Bapak hanya berpura-pura menyimpan uang itu di kebun. Bagus. Sekarang kemarilah. Bapak ingin bicara dengan kalian. Kami juga ingin membicarakan suatu hal dengan Bapak. Iya, ini memang bersangkutan dengan kalian berdua. Kami ingin membicarakan masalah perkawinan. Persis, tepat. Aku juga akan bicarakan masalah kawin-mengawin. Perkawinan siapa, Pak? Perkawinanku dengan seorang perawan. Hah? Perawan? Kenapa? Kalian nampaknya terkejut. Tentu saja kami terkejut. Kalau yang meminta Kamina atau Mani, tentu itu wajar. Apakah kalian ingin menikah juga? Benar, Pak. Sebenarnya kami juga ingin meminta izin Bapak untuk menikah. Bagus. Kalian boleh menikah. Akan saya atur semuanya. Alhamdulillah. Bersyukurlah karena hari ini saya sedang bermurah hati. Kita semua akan menikah malam ini juga agar menghemat biaya. Alhamdulillah. Aku sudah ada calon untuk kalian berdua. Tapi sebentar. Apakah kalian kenal dengan anak baru itu? Kenal. Jadi Bapak juga sudah mengenalnya. Bagaimana kau Mani? Kenal, Pak. Orangnya sangat cantik, baik hati dan tidak sombong. Apakah sangat baik untuk menjadi istri yang setia? Tepat. Tiada duanya di dunia ini, Pak. Nah, ialah calon istriku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Siapa yang mati? Saya yang mati, Pak. Ada punya. Lemah mental, laki-laki selalu. Sudahlah, kita akan musnah pembicaraan. Kakakmu Mina akan aku nikahkan dengan seorang janda yang kaya raya. Sedangkan kau Mani akan aku nikahkan dengan seorang duda hartawan, dermawan, berupawan lagi budiman, dan semauan yang baik-baik. Bernama Bapak Tandri Basari. Bapak! Mataku berputar-putar. Lemah mental, perempuan gak tahu. Uangku dicuri orang, uangku.
Bagaimana, Pi? Apakah kau berhasil mencari orang yang meminjamkan uang kepadaku? Beres, Mas. Itu gampang. Mana uangnya? Aku harus segera mendapatkannya karena aku tidak ingin kedahuluan bapakku. Jadi, saat ini juga aku akan membawa lagi calon istriku itu karena bapakku akan mengawininya nanti malam. Tapi Mas Mina harus melihat syaratnya dulu. Iya, cepatlah tolong diterangkan. Syarat-syarat meminjam uang. Pertama, perjanjian harus ditulis di kertas nomor materai 2000. Dua, surat perjanjian harus disaksikan oleh notaris dengan tanggungan peminjam. Yang ketiga, peminjam harus lebih kaya dan punya harta 10 kali dari jumlah pinjaman. Yang keempat, bunga 20% sebulan ditambah 10% untuk biaya hati kos orang yang meminjamkan. Ah, gila. Mana ada dengan 30%? Lintah darah. Ini belum selesai, Mas. Masih ada lanjutannya. Barang. Poin kelima berbunyi, uang yang diserahkan, uang yang dipinjamkan akan diserahkan 80%. Sedangkan yang 20%-nya berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ah, setan! Lintah darah kuadrat. Buat apa barang-barang itu? Saya tidak mau. Lalu, Mbak Ana bagaimana? Ya, coba diteruskan. Barang tersebut harganya jauh lebih murah daripada beli di toko. Di antaranya adalah tempat tidur antik lengkap dengan kasur dan bantal guling yang konon pernah ditiduri oleh Soekarno. Sebilah keris berlekuk 7 yang usianya sama dengan kucingnya Bapak di Gajah Mada. Modal tutupnya pemakan riba itu. Barang-barang rontokan, dikatakan barang antik. Buat apa keris? Saya tidak butuh keris. Hei, ada apa kau mengumpat gitu rupa? Budi, mana orang punya uang itu? Katanya mau kesini. Bapak bilang apa tadi? Ada yang mau pinjam uang? Iya, Uri bilang padaku, ada orang pinjam uang kepadaku. Jadi, kau bilang apa tadi? Lintah darah. Oh, jadi kau yang mau pinjam uang itu? Bapak lintah darah itu? Hah? Sambar geledek? Kalian, anakku sendiri juga inginkannya. Dan kau gak beloknya. Lintah darah! Kembaran! Ya kau anak durhaka. Bahaya ini. Tidak hanya orang lain mengincar uangku. Anakku sendiri juga inginkannya. Tidak ada tempat aman dunia ini. Siang belajar. Oh. Kau rupanya Uri sudah menunggu dari tadi. Bagaimana hasil beritahu? Cepat laporkan. Sesuai rencana, Pak. Tapi sebentar, Pak.
Wah, wah, wah. Belum pernah aku lihat orang tua seperti Bapak. Badan Bapak begitu sehat. Dan wajah Bapak nampak begitu bercahaya. Amat tampan. Aku, kau, masa umurku 60 tahun loh. Orang mengira umur Bapak di bawah 40 tahun. Lah, aku udah percaya itu. Kalau tak percaya, coba aku lihat dengan Bapak. Bukan main. Jarang orang mempunyai garis nasib seumur sini. Aku menaksir umur Bapak lebih dari 120 tahun. Bagaimana 120 tahun Lebih. Karena itu, Bapak berada dalam tengah-tengah umur, sedang mekar-mekarnya. Aku percaya. Lalu apa lagi? Selanjutnya, Bapak mempunyai banyak harta. Lah, bohong itu, fitnah. Aku sama sekali tidak punya harta. Maksud saya, Bapak akan menerima banyak harta. Dan Bapak akan mempunyai istri yang jelita. Nah, itu yang aku tunggu-tunggu. Bagaimana dengan anak? Apakah lamaran belum terima? Bapak tidak perlu bertanya lagi. Ibu anak itu sudah suka cinta menerima lamaran dari Bapak. Anak bagaimana? Dia apalagi? Saya gambarkan keadaan Bapak seperti apa yang saya katakan tadi pada Bapak. Lalu bagaimana reaksinya? Sepertinya dia membayangkan wajah Bapak dengan tersenyum-senyum. Aneh. Kenapa begitu? Oh, Bapak belum tahu ya? Ternyata anak sangat benci pemuda. Apalagi pemuda zaman sekarang. Bisanya hura-hura dan pondok. Di kamarnya tidak ada selembar bergambar pemingsel, westlife, dan tidak ada wajah lain. Di kamarnya banyak gambar laki-laki tua berkacamata. Saya jamin anak saya tergila-gila beranian Bapak. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan jasamu ini. Sekarang bawalah anak dan ibunya malam ini juga. Karena pernikahan akan dilaksanakan nanti malam. Gampang itu Pak. Tapi saya ada sedikit kesulitan buat mereka nanti malam. Apa itu? Aku harap kesulitanmu kita ini menyangkut masalah uang. Tepat sekali bilang Bapak. Saya butuh uang karena dokter memperkirakan istri saya melahirkan besok. Jadi saya butuh biaya salin. Suruh saja istri melahirkan tahun depan. Sekarang kita sedang sibuk untuk mempersiapkan nanti malam. Sekedar 100.000 saja. Kepalaku agak pening bila mendengar urusan masalah uang. Lebih baik kau mempersiapkan untuk jamuan nanti malam. Saya pelit, bakhil, mikir. Kau bilang apa tadi? Mikir Pak, mikir. Saya sedang mendata untuk kebutuhan kita nanti malam. Tidak usah pakai gigil-gigilan. Ya sederhana saja. Kan kita akan lebih mengundang 20 orang. Kalau begitu, sediakan saja untuk 35 orang. Nanti kalau hadir lebih, kita tidak perlu repot-repot. Goblok! Bego! Kalau yang ada lebih, bagi saja mereka makanan untuk 20 orang. Itu akan menjadi cukup untuk semuanya. Dan mengurangi sedikit-sedikit. Maka 20 akan jadi 35. 50 kalau perlu 100 orang. Kan modal awalnya hanya makan 20 orang. Baiklah, kalau begitu, saya minta disediakan 5 ekor kambing, 2 ulo ayam, setengah kita cabai rawit, 1 kita bawang merah, 1 Gila kamu. Kamu banyak bangkrut ya. Kamu mau ngasih makan 20 orang atau seorang kecamatan. Bukankah tangga sebelah juga berbahagia Pak? Kita kirim saja mereka makanan. Tidak usah.
kita kirimi saja mereka surat kecil-kecil dan kertasnya buram saja. Kan fungsinya hanya memberitahu mereka. Nah, sudah. Kau ikuti saja perintahku. Setelah itu, kau jemput pengantin wanita. Saya bukan di baju dulu. Oh iya, laki-laki kesukaannya apa tadi? Berkacamata. Oh iya, saya mau pakai kacamata. Tapi Pak, sekedar biaya bersalin. Nah, suruh saja aku datang depan. Bajigur. Dasar. Laki-laki rongsokan. Kikir. Bagel. Bagaimana ini Kak? Bagaimana kita mencari jalan keluarnya? Rasanya semuanya buntu. Kakak juga tidak tahu. Aku tidak bisa membayangkan pacarku dikawini bapakku sendiri. Dan aku punya suami yang udah tua. Tidak bisa kubayangkan. Bagaimana Mas Wido? Apa kita lari saja? Lari tanpa uang spesial pun sama saja bunuh diri. Perhatian. Pengantin perempuan sudah datang. Gawat, Hani, kita harus pergi dulu. Ya, kalian silakan ke dalam. Aku akan menyambut pacar pihak pengkhianat itu. Selamat datang, wahai ibu tiriku. Silakan memasuki rumah Anda ini. Ima. Kenapa gugup, wahai ibu tiriku? Silakan duduk. Biarlah hati saya yang terkoyak akan larut bersama waktu. Aduh, Mas Mina. Mas Mina jangan berkata seperti itu. Semua ini gara-gara Bapak, Mas Mina. Jangan terlalu didramatisir. Benar Mas, saya tidak bermaksud mengkhianati cita kita. Namun keadaan yang memaksa. Mas Mina jangan marah-marah saja. Harusnya kita mencari jalan keluar. Keadaan sudah begini dan jalan keluarnya tak ada lagi. Ada Mas Mina. Itu tidak bisa. Kau tahu kan bapakku? Aduh Mas Mina. Mas Mina jangan pesimis begitu. Kan belum dicoba. Oh, maafkan saya. Bila pengantin perempuan lama menunggu. Oh,
orangnya sakit-sakitan, penyakitnya sangat menular, tentunya membutuhkan obat yang mahal-mahal. Benarkah itu, Uri? Benar, Pak. Tapi penyakitnya akan sembuh kalau dia makan yang lezat-lezat dan impor dari luar negeri. Dan ratusan ribu akan melayang dalam setiap harinya hanya diberikan. Dia alergi pada pakai baju yang murah-murah. Dia akan gatal-gatal. Dia gatal-gatal, bahkan akan langsung jatuh pingsan. Saya jamin dalam waktu sebulan Bapak akan bangkrut. Belum lagi alat-alat kecantikannya seperti parfum dari Paris, bedak dari Swiss, lipstick buatan Amerika, pensil alis buatan Senegal dan Tidak apa-apa. Memang kecantikannya harus dirawat dengan mahal. Aku malah semakin bergairah menjadikannya istriku. Aduh, bau sekali. Oh, kenapa rambutnya sekarang gak bawa musik ya? Mani, keluarlah. Bawalah kalian ibumu ke kamar. betul kan Pak? Dikit-dikit pingsan. Dia memang punya penyakit yang gawat. Harus dipanggilkan dokter spesialis yang mahal. Ya, kompres saja dengan air dingin. Oh, uangku ditaruh. Uangku. Ini Basmina, ambillah. Apa ini? Ini harta bapakmu yang disembunyikan di kebun. Ambillah dan pergi dengan anak ke daerah lain. Ini bisa sebagai modal awal. Kebaran, celaka, uang dicuri orang. Ina, keluarlah. Ada apa Pak? Kau pasti yang curi uangku. Loh, sejak tadi kan saya bersama Bapak di sini. Oh iya. Aduh, uangku. Cepat panggil polisi. Kendara, Abril, Gegana, CIA, si Campol. Aduh, apamu. Tenang Pak, nanti kita lapor polisi. Uangku. Hei! Kau masih mencuri uangku? Ya, hanya kau yang melihatku menyembunyikannya di kebun. Jangan sembarangan, Pak. Jangan mungkin. Mumpung aku belum laporkan polisi, kita bisa menyelesaikannya di bawah tangan. Bagaimana saya mengembalikannya? Saya tidak mencurinya. Kau satu-satunya orang di rumah ini yang dapat alibi dan indikasi sangat kuat. Kalau tidak mau mengaku, akan aku laporkan polisi. Assalamualaikum. Nah, itu polisinya. Oh, maafkan saya. Saya tidak bisa menerima kamu saat ini di polisi. Saya datang atas nama Bapak. Pernikahan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Akan bisa hukuman ringan. Itu mati. Ada apa? Harta seumur hidupku dicuri orang. Hari masih sore begini saudara pencuri. Berarti bisa disimpulkan kalau pencurinya adalah orang dalam. Baik, kita mulai penyelidikan. Sebentar. Bapak ini kan orang luar. Jadi, Bapak tidak boleh mencampuri urusan keluarga kami. Dia bukan orang luar. Dia calon menantu, calon suami teman.
Baiklah. Bisa diceritakan tadi waktu kejadian saudara ada di mana? Saya ada di garasi. Sedang apa di garasi? Sedang mengelar mobil. Selain pelayan, saya juga kadang-kadang menjadi sopir. Kerja terus Pak Tandri. Apakah ada saksinya? Tidak ada, Pak. Bukan dia pencurinya. Bohong. Kalian pasti bersekongkol. Jangan sembarangan, Bapak Raja. Saya tidak punya tampang pencuri. Baiklah, saya akan berterus terang sama saya. Nanti kalian pasti akan menyangka bahwa saya pencuri. Jangan mungkin. Walaupun kau zaman malampir, Anda tukang santet atau apapun. Sebentar Pak. Jadi tidak saja pernikahannya. Pernikahan. Anak boleh menikah dengan siapa saja, asalkan harta aku bisa kembali. Benar kata bapak itu. Saya mau semuanya diam dulu. Saya akan tarik dan sombongan pemuda ini. Baiklah, saya sebenarnya sama ada langsung waktu itu kami sedang pesiar di Selat Sunda dan kapal sendiri yang bernama Kutilang. Tiba-tiba kapal kami sebuah ombak besar dan diselamatkan oleh nelayan dari Banten. Bisa diceritakan lanjut tentang keluargamu? Saya sekeluarga ada 4 orang. Saya dan bapak saya yang saya lupa namanya karena waktu itu saya masih kecil. Ibu dan adik perempuanku yang bernama Suciana. Jangan menutupi kesalahan nama kita. Bisa Anda buktikan bahwa Anda adalah anak pengusaha yang mempunyai kapal kutilang dalam itu. Buat apa saya mengarang cerita, Pak? Saya di sini menjadi pembantu karena ini selalu dekat dengan kasih Kumani. Dan ini buktinya, sebuah jam tangan yang bergambar burung kutilang yang dimasukkan bapak ke dalam saku saya untuk kami bertenggelam. Apa? Jadi kau adalah kakakku? Apa? Kau Suciana adekku? Ibu pasti akan sangat senang mendengar kabar ini. Beliau sakit-sakitan di rumah karena memikirkan kakak dan bapak. Alhamdulillah. Saya ada nilai murah. Saya akan dikembali. Bapak kalian. Bapak! Aku tidak peduli. Walaupun anak penyembuh apa. Aku tidak peduli. Harta bapak masih utuh. Asalkan saya menikahkan dengan anak. Kawin. Asalkan hartaku bisa kembali. Ini hartanya. Saya tidak mencuri, tapi saya yang menyelamatkannya. Saya minum dulu. Apa saya juga boleh menikah dengan Mas Rino? Kawin. Asalkan hartaku utuh. Maaf Bapak Raja. Bolehkah kami melakukan pembinaan ini di sini? Boleh saja Pak Tandri, asalkan semua biayanya ditanggung. Tidak masalah. Terima kasih. Mari sekarang kita jemput ibu untuk syukuran.
Oh nih.